Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kami mengenai pembelajaran IPA berbasis STEM dengan materi pokok bioteknologi dan produksi pangan, submateri bioteknologi konvensional, yaitu dengan membuat bioetanol dari kulit pisang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Zamiatun Nikmah dengan NIM 19842010008 dengan rekan saya. Halo, nama saya Rekan Putri dengan NIM 1984201000013. Halo, nama saya Pusida Sari Putri Kamayun dengan NIM 1984201000017. Halo, perkenalkan nama saya Laila Winarni dengan NIM 1984201000018. Halo teman-teman, tahukah kalian apakah bioetanol itu? Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati dengan bantuan mikroba yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Tahapan dalam pembuatan bioetanol terbagi menjadi 3. Yang pertama hidrolisis, yang kedua fermentasi, dan yang ketiga destilasi. Dalam pembuatan bioetanol kulit pisang ini, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Untuk membuat alat destilasi sederhana, kita membutuhkan 2 buah kaleng atau toples plastik beserta selang air sepanjang 1,5 meter. Sedangkan dalam tahap hidrolisis dan fermentasi, kita membutuhkan 2 buah blender berukuran blender besar dan blender kecil, kemudian 1 buah baskom, 1 buah saringan, kemudian air sebanyak 500 ml dan es batu secukupnya, kemudian 1 buah gelas, 1 sisir kulit pisang, telenan, pisau, dan sendok sebanyak 1 buah, dan yang terakhir adalah ragi tape sebanyak 70 gram. Lalu, bagaimana langkah kerjanya? Pertama, potong kulit pisang secara dadu sehingga menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah ketika dihaluskan. Usahakan untuk berhati-hati ya, agar tangan kalian tidak tergores. Kemudian, ragi tape dihaluskan menggunakan blender kecil untuk menghindari penggumpalan pada saat proses fermentasi. Setelah itu, ragi yang sudah halus selanjutnya disisihkan terlebih dahulu di tempat atau wadah yang berukuran kecil. Kemudian, menghaluskan kulit pisang menggunakan blender berukuran besar dan menambahkan sejumlah air sebanyak 500 ml pada blender. Nyalakan blender dan tunggu hingga kulit pisang menjadi halus dan tercampur rata, sehingga tekstur yang akan dihasilkan nantinya menjadi kental dan tidak terlalu cair. Kemudian, masukkan pada kaleng kosong sebagai tempat dalam proses fermentasi. Selanjutnya, masukkan bubuk ragi tape ke dalam toples yang telah berisi adonan kulit pisang. Lalu, aduk sampai rata ya, agar ragi tape dan adonan kulit pisang dapat tercampur dengan baik. Kemudian, tutup kaleng tersebut dengan rapat. Dapat juga ditambahkan dengan isolasi agar tempat atau wadah yang digunakan dalam proses fermentasi ini kedap udara, sehingga tidak ada udara yang dapat masuk. Hal ini dikarenakan bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi ini termasuk ke dalam bakteri anaerob, sehingga ia dapat berkembang biak secara baik dan dapat mengubah karbohidrat yaitu pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Kemudian kita fermentasikan selama 7 hari. Hasil dari proses fermentasi ini adalah terbentuknya alkohol, asam, atau gas yang ditandai dengan adanya bau asam seperti pada tapai dan gelembung udara kecil di permukaan.
Selanjutnya, kita akan masuk dalam tahap destilasi. Bahan yang akan kita destilasikan adalah cairan yang berasal dari hasil fermentasi ini, bukan beserta ampasnya. Maka dari itu, kita ambil airnya dan kita saring menggunakan media kain sebagai pengganti dari saringan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita mendapatkan air lebih banyak dari hasil fermentasi ini. Nah, berikut adalah hasil dari proses pemisahan cairan dengan ampasnya. Yang kita gunakan sebagai bahan destilasi adalah cairannya ya teman-teman. Untuk ampasnya jangan dibuang karena dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik tanaman. Selanjutnya, mari kita rangkai alat destilasi sederhana ini. Sebelum itu, kita beri lubang pada bagian atas kaleng yang berisi bahan yang akan kita destilasikan. Kemudian, kita sambungkan selang air melewati toples lainnya dengan memberi kedua lubang pada bagian sisi samping toples. Dan selang tersebut akan berakhir pada gelas sebagai wadah dari hasil destilasi. Nah, berikut adalah alat destilasi sederhana yang berhasil kita rangkai. Selanjutnya, mari kita lakukan proses destilasi sederhana ini. Kita masukkan es batu pada toples yang kosong sebagai alat kondensor yang akan mengubah uap air menjadi air kembali. Perlu diingat bahwa proses destilasi ini menerapkan prinsip kerja perbedaan titik didih, sehingga alkohol yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan akan terkondensasi menjadi air. Kita nyalakan kompor dengan api yang kecil dan kita tunggu hingga seluruh uap sedikit demi sedikit memasuki selang dan berubah kembali menjadi wujud cair setelah melewati kondensor. Atur posisi selang air agar uap air mudah mengalir sebelum maupun sesudah melewati kondensor. Dan ini hasilnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam tempat atau kemasan dengan wadah tertutup. Dan ini dia hasilnya, bioetanol dari kulit pisang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.